Riva, Merah. Renal, Hitam. Risma, Hitam. Tika, Pastel. Sela, Simon, Jobela, Hijau Oscar. Yuni, Hijau. Lesia, Kuning. Baby, Putih. Kasyalina, Hitam. Angela, Abraham, Merah. Orange. Oke, sudah. Berarti tidak ada yang absen ya? Ada semua ini? Ada. Syukurlah berarti semuanya sehat. Semua bisa datang ke sekolah hari ini. Ya toh? Ya. Bagaimana? Simon? Siap untuk belajar hari ini? Masih fokus? Oh, sudah fokus sekali ya? Sudah sekali fokus? Mungkin ada teman yang bisa bikin speaking kita biar pembelajaran kita ini semangat kembali, pembelajarannya dapat kita lakukan dengan baik. Nanti saja waktu ini tertutup, ini kan sudah mau pulang toh, udah jam terakhir, jadi nanti doa nanti gitu, oke? Silakan Pak. Oh, Yobela, oke. Yobela mau kasih speaking untuk kita di siang hari ini. Baik, saya mengajak Mas Mon berdiri. Tadi tidak yang langsung. Oke, baik. Jadi di sini tuh ice breakingnya kayak begini. Kalau saya katakan siang, berarti kalian harus tepuk tangan. Mungkin satu kali aja. Kalau siang, Dua siang satu kali. Dan kalau saya katakan sore 2 kali. Kalau saya katakan malam berarti setengah. Tidak bunyi. Oh, iya. Ya. Ini panas dulu. Iya, Panas. udah panas. Sore. Siang. Malam. Sudah bisa dimulai? Iya. Oke, baik. 1, 2, 3. Malam. Mana tidak bisa? Malam Vega. Siang. Sore. Sore.
kelompok komunikasi dan informasi, kelompok transportasi, sama kelompok pertanian. Kita membahas perkembangannya. Mungkin ada yang mau ini menjelaskan bagaimana perkembangan iptek di Indonesia secara umum, baik itu dalam bidang telekomunikasi ataupun transportasi dan pertanian. Secara umum, teman-teman. Kalau di telekomunikasi, saya kan kelompok telekomunikasi. Ya, dan kemarin tuh telekomunikasi tuh ada masa pada pemerintahan kolonial Belanda, terus sama Jepang, sama awal kemerdekaan Indonesia. Itu juga perkembangan radio. Penggunaannya ya? Iya, penggunaan radio. Terus yang saya lebih ingat pas awal kemerdekaan Indonesia, dari radio Sultan Syahrir mengetahui kekalahan Belanda pada Sekutu. Kekalahan Jepang. Jepang. Ya. Nah, lalu dari situ Indonesia bisa mempersiapkan kemerdekaannya. Nah, itu dalam bidang komunikasi. Ada yang pertanian. Bagaimana teknologi pertanian ini perkembangannya? Kalau dalam bidang pertanian itu dari cara pengolahannya dari masih tradisional sampai menggunakan alat-alat modern dan membantu alat-alat. Mulai dari mungkin dari pengolahan tanah yang murni, kemudian juga pada masa pemupukan, pemeliharaan biar hasil panennya bagus, dan juga dalam panen sudah menggunakan teknologi. Oke, nah itu materi kita yang kita bahas pada minggu yang lalu atau pada pertemuan yang lalu. Oke, sekarang ini kita sudah mempelajari tentang perkembangannya. Sekarang dampaknya, apa manfaat yang akan kita dapat kalau kita mempelajari dampak dari iptek ini? Karena tadi kalian bilang dampaknya ada positif, ada negatif. Nah, dengan kita mempelajari apa manfaatnya? Meluaskan pengetahuan. Kita mengetahui apa dampak positif, ada negatifnya. Kita jadi lebih mengontrol diri begitu selalu tahu dampak dari iptek. Jangan sampai kita kena dampak negatif biaya. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan manfaat kita mempelajari dampak iptek ini? Munculnya dari tanaman unggul dan berkembang. Oh, yang berarti itu dalam pertanian ya? Iya. Berarti manfaatnya nanti kita akan mengenal berbanyak jenis tanaman. Oke, itu tadi manfaatnya. Jadi besar manfaat yang akan kita dapat saat kita mengetahui dampak dari perkembangan iptek ini. Baik, kita ibu tampilkan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan Debbie bacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran memperoleh informasi yang Tujuan pembelajaran mengolah informasi yang terkait dengan materi tentang perkembangan iptek di Indonesia dalam bidang komunikasi, transportasi, dan pertanian dengan baik. Yang kedua, menyimpulkan perkembangan iptek di Indonesia dalam bidang komunikasi, transportasi, dan pertanian dengan sistematis. Yang ketiga, membuat studi evaluasi tentang hubungan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di era kemerdekaan dengan baik. Yang keempat, melaporkan hasil studi evaluasi dalam bentuk tulisan tentang perkembangan iptek di Indonesia dalam bidang komunikasi, transportasi, dan pertanian dengan baik dan benar. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti manfaat tadi, dengan tujuan pembelajaran ini mudah-mudahan kita dapat sampai pada pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk memulai sekarang ibu tampilkan dulu satu foto atau gambar. Oke. Diamati
gambarnya? Oh, pasti semua kasih tanggapan ini nanti. Karena pengalaman pribadi. Oke, siapa dulu yang mau mulai? Ini sebenarnya kayak kurang apa ya, sosialisasi gitu. Jadi mereka tuh sejak ada gadget datang ini supaya kita pribadi suruh kayak mereka lebih menunjukkan fotonya mereka dibanding foto kayak ngobrol satu sama lain, terus saling bercanda itu kayak lebih bagus dari karena sudah sendiri. Oke, gambar ini kalian lihat dulu. Deborah tadi sudah menjelaskan atau dia mengambil makna dari mengamati gambar tersebut. Oke, Simon dulu. Simon tadi bilang saya, Bu. Mari. Silakan Simon. Oh, seperti itu. Oh, seperti sekalian sama ya. Mungkin lebih ya. Silakan nih. Sebenarnya itu kalau saya lihat itu mereka lagi kayak diskusi tentang mengerjakan tugas gitu. Maksudnya mengerjakan tugas melalui handphone dan diskusi bersama-sama berdiskusi, tapi mencari materinya melalui handphone. Itu menurut kalian berdiskusi kah atau mereka lagi kumpul? Tidak, tidak bicara semua sibuk deh. Nah, itu yang terjadi dengan kita sekarang ini. Yang dekat terasa jauh, yang jauh dekat. Padahal mungkin ayo kita ngumpul yuk, kita ketemuan, begitu toh? Mereka ketemu, tapi saat ketemu semua asik dengan handphone. HP-nya masing-masing, sama saja mereka tidak bisa ketemu toh? Karena badannya saja yang ketemu, yang duduk bersama, tetapi tidak ada apa mereka saling berkomunikasi. Nah, kira-kira ini dampak dari apa ini? Dari komunikasi. Dampak negatif dari penggunaan teknologi komunikasi. Adakah yang merasa seperti ini kena dampak ini? Ternyata negatifnya ya. Oke, itu negatifnya. Kita lihat pembahasan berikutnya. Ada yang mau ini kasih pendapat? Tidak ada. Sekarang kita lihat materi. Nah, pada perkembangan teknologi, pada pertemuan yang lalu kita membahas 3 bidang, yaitu bidang komunikasi, transportasi, dan pertanian. Nah, berarti yang hari ini yang akan kita pelajari berarti dampak dari ketiga bidang tersebut. Baik itu dampak positifnya ataupun dampak negatifnya. Oke, buku tampilkan dulu yang besarnya ya. Terlalu kecil. Ya. Kita lihat yang pertama, dampak dari teknologi dalam bidang komunikasi.
nilaimu semakin baik. Ya. Siapa yang merasakan itu? Saya ketika misalnya ada guru yang menjelaskannya mungkin kurang lengkap atau kurang Banyak saya kurang sekali. paham, saya bisa cari di YouTube atau cari di internet, nanti langsung belajar itu dan langsung paham ibu. Lebih mendalami materi lagi di situ ya. Berarti kalian ini manfaat itu bisa kalian lihat di peningkatan dari nilai, nilai pembelajaran kalian. Oke. Kemudian meningkatkan kesejahteraan. Sejahterakah kalian dengan memiliki HP ini? Tidak. Tidak. Kenapa? Tadi kalian sudah bilang gak kuat itu. Ya, yang tidak boleh. Bisa tidak loh. Namanya saja tidak terdampak. Tapi alasannya kenapa nak? Tidak sejahtera. Karena harus beli pulsa. Ya. Oh iya. Data keluarga besar. Oh betul. Berarti apa namanya ini meningkat kesejahteraan tidak karena harus dalam apa namanya penggunaannya harus ada pemeliharaan, harus isi pulsa, rusak harus diperbaiki. Meningkatkan mobilitas manusia. Tahu artinya mobilitas? Apa artinya? Di sosiologi ada ini. Interaksi. Mobilitas. Mobilitas berarti pergerakan. Kemudian dampak negatifnya mempengaruhi pola pikir. Akhirnya pola pikirmu jadi seperti apa nak? Setelah kacau. Apa yang itu tadi seperti gambar yang waktu tadi tayangkan. Apa itu kalian alami? Pola pikir itu maksudnya jadi seperti apa? Seperti kayak kita cari itu langsung cari di Google lagi. Oh, sama seperti yang dibilang sini. Jadi kita membaca buku itu macam kurang ini lagi berminat. Kita mau yang instan saja. Di situ tanya langsung keluar jawabannya. Seperti itu. Apa pola pikir yang bagaimana lagi? Itu pola pikir praktis sih menurut ibu. Tahu praktis, maunya yang instan, cepat. Contohnya mau ke ini panggilkan orang tua, telepon saja, jemput begitu toh? Itu mempengaruhi pola pikir atau sebenarnya cara hidup. Menyebabkan permasalahan sosial. Menyebabkan permasalahan sosial. Ujaran kebencian di sosial media. Ya. Kemudian apa lagi? Mempercayai berita hoax terus disebar-sebarkan. Ya, yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi dampaknya? Malas melakukan sesuatu. Bagaimana? Malas melakukan sesuatu. Betul. Kenapa malas melakukan sesuatu? Main game terus. Main game terus karena dia tidak tahu waktu lagi untuk tidur saja tidak ada waktu untuk tidur. Jangankan malas melakukan sesuatu, untuk istirahat saja lupa. Itulah besarnya dampak dari teknologi ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok untuk membahas atau menganalisis bagaimana dampak dari iptek ini terhadap kehidupan manusia. Silakan. Menimbulkan kerusakan lingkungan itu bisa kita lihat nanti di bidang pertanian. Karena nanti dalam bidang pertanian kan ada penggunaan obat-obatan, pupuk, kan jadinya apa namanya pencemaran lingkungan.
berdasarkan dampak dari setiap bidang. Ngerti dong? Mari kita tanya, ini sudah lebih sampai dari ini. Oke, kelompok pertanian, kelompok kelompok komunikasi dan informasi kalian transportasi. Silakan. Di NKPD Ibu sudah menjelaskan apa yang akan kalian kerjakan. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Atau belum jelas tentang apa yang mau dikerjakan? Sudah jelas ya? Oke, silakan. Bentuk kelompok sesuai dengan tema atau bidang yang sudah Ibu bagikan. Materi bisa kalian cari di buku, ada di buku paket ini, bisa juga di modul, atau bisa juga menggunakan internet kalau memang dibutuhkan. Memang kalian membutuhkan. Ayo. Jadi nanti dampaknya ada dua ya, positif dan negatif. Contohnya begini nanti ya, minta maaf kalau pada saat mengapalkan, kalau dikatakan dampaknya yang pertama menambah positifnya menambah wawasan dan pengetahuan. Kalau bisa dijelaskan. Kadang kalau kita sudah bilang begitu, yang lain tidak tahu aplikasinya seperti apa. Ya? Bermudah. Kalau pesawat tuh mempercepat. Dari situnya sudah apa cuacanya, yang mendukung misalnya satu dua kalau ada semua itu kemana? Tidak masuk Jelaskan.
Untuk
Kalau dia nanti dianalisis berlian di setiap dampaknya, baik itu dampak positif atau negatifnya, gimana? Oke, baik, kita mulai ya, bisa kita mulai. Bisa. Nantinya. Cara memulainya bagaimana? Oh begini, kita jalankan ini, di mana nanti Lagu berhenti. apa berhenti? Lagu. Man tidak ada lagu. Terus apa ya? Rumah. Iya, bagus sendiri. Oh lagunya apa? Lagu pendek saja. Lagu pendek apa? Tapi kita bisa ya. Tapi ini saja ya, apa baik satu baik saja. Oke, ibu yang pindah-pindahkan ya. Oh, kalian yang pindah-pindahkan satu-satu. Jadi setiap masih di anggota kelompok itu dari mereka. Oke, mulai. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dalam memang. Silakan kalian. Untuk yang mempresentasikan tolong suaranya lebih dikencangkan lagi biar kelompok lain. Silakan kelompok lain menanggapi, bertanya, boleh. Jadi nanti satu pertanyaan, gitu ya, untuk menanggapi pembahasan dari dampak komunikasi dan informasi. Silakan. Baik teman-teman, saya akan memaparkan materi tentang dampak iptek dalam bidang teknologi dan komunikasi di Indonesia. Dampak positif. Yang pertama, demokratisasi akses informasi. Jadi dulu informasi hanya bisa diakses lewat media koran, televisi, dan radio. Sekarang sejak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semua orang jadi bisa mengakses informasi secara mudah dan cepat. Contohnya saat kita mencari informasi di Google. Lalu yang kedua, memajukan berbagai bidang kehidupan. Contoh, kalau kita mau bayar pajak, sekarang kita nggak perlu datang langsung ke kantor pajak. Kita bisa laporan dari rumah secara daring. Nah, kalau di bidang kesehatan juga, kita bisa konsultasi secara daring atau online. Bahkan kita juga waktu tahun lalu kita belajar online kan teman-teman. Nah, itu juga salah satu dampak dari iptek. Lalu yang ketiga, mendekatkan yang jauh. Misalnya kita LDRan sama teman kita atau sama pacar. Kita sekarang bisa VC, video call, atau kita bisa teleponan juga. Lalu dampak negatif. Ada dampak positif, pastinya juga ada dampak negatif. Yang pertama, munculnya kejahatan cyber atau cybercrime. Munculnya kejahatan. Contohnya yang sering kita temui biasanya adalah cyberbullying, yaitu membuli di media sosial. Pasti teman-teman sudah pernah juga melakukan ini tanpa sadar, misalnya saling sedikit dan sebagainya. Lalu yang kedua, maraknya berita bohong atau hoax. Nah, maraknya berita bohong ini contohnya pada kasus Lesti dan Bilar waktu itu KDRT, itu kan Rizky hanya cerita dan banting Lesti, tapi mereka tuh kayak membesar-besarkan masalah itu, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, itu contoh dari maraknya berita bohong. Lalu yang ketiga, terakhir, penggunaan gawai atau HP secara berlebihan. Seperti teman-teman udah mengamati gambar yang sudah diberikan dulu dari tadi, itu kan kita kan lagi saling kumpul, tapi kita tidak berinteraksi, malahan sibuk dengan HP sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan penggunaan gawai atau HP secara berlebihan. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Kalau belum jelas, silahkan bertanya. Itu tadi sudah dampak positif dan negatif dari mungkin
dan bukan teknologi yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti teknologi. Nah dari situ kita dengan pembelajaran ini kita jadi tahu dampak positif dan negatifnya, sehingga kita bisa kembali mengontrol diri dalam penggunaan iptek tersebut. Itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bisa ditanya? Ini kelompok ini. Silakan, mau dampak positif negatifnya? Silakan kasih tanggapi. Tanya. Kalau memberikan tambahan juga boleh. Lebih bagus sih. Ada? Nggak ada. Oke, sip. Maksudnya demokrasi. Dan informasi. Berikutnya, kembali lagi. Berarti mereka saja yang nyanyi ya? Iya. Oke, mulai. Ganti lagu. Ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dong, hari itu sangat kacau. Ku tinggal lemah, ku pegang merah-merah. Kelompok mana yang Tidak. Oke, tadi berhenti di kelompok transportasi. Silakan dipresentasikan. Bisa satu orang yang pilihnya apa? Positifnya bisa negatifnya, bisa dua-duanya. Baik, selamat siang. Ya. Di sini kami akan menceritakan tentang dampak iptek dalam bidang transportasi di Indonesia. Jadi di sini ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak positifnya yang pertama yaitu meningkatkan mobilitas sosial. Meningkatkan mobilitas sosial di sini yaitu dalam pengertian masyarakat bisa mengakses transportasi dengan mudah, yaitu contohnya seperti kita kalau mau berpergian ke manapun ke suatu daerah, kita bisa menggunakan transportasi itu dengan cara yang mudah. Dan kalau misal mau pergi ke sekolah dan pergi belanja kemanapun, itu juga mempermudahkan masyarakat dalam meningkatkan mobilitas sosial. Dan yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, dan dampak positif adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sepertinya dalam bidang dampak iptek dalam bidang transportasi itu seperti dalam transportasi udara itu sepertinya ada pesawat dengan helikopter. Dalam situ itu membutuhkan pilot dengan pramugari. Kalau dalam transportasi laut adalah kapten. Kalau di transportasi darat membutuhkan sopir dengan pengemudi. Dan yang ketiga, mempermudah distribusi dalam bidang ekonomi. Di sini dampak positifnya yaitu macam kita berbelanja online gitu, macam kita pesan-pesan barang dari luar itu tuh menggunakan transportasi darat, bisa laut juga. Yang keempat, menghemat waktu dan lebih cepat dalam kepergian. Macam contohnya keluarga kita lagi meninggal di suatu daerah macam di Jayapura, itu kita bisa pakai pesawat. Macam ini kan ber1 jam saja bisa lebih cepat gitu untuk kita ke sana. Baik, itu adalah dampak positif dari perkembangan iptek dalam bidang transportasi. Sekarang dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama yaitu mempengaruhi pola pikir masyarakat. Nah, tapi pola pikir masyarakat ini seperti ketika kita berpergian ke suatu tempat, maka kita akan dipengaruhi oleh budaya-budaya lain juga. Seperti contohnya kalau kita ke negara misal Perancis atau ke negara Amerika Serikat itu melalui
bisa melihat kalau macam ada bus yang bepergian dari kota ke kota tuh terkadang kayak macam supirnya mungkin mengantuk atau mereka ceroboh tidak memperhatikan mesin-mesin sebelum keberangkatan, itu dapat menyebabkan kecelakaan. Dan yang ketiga, ada kesenjangan sosial di masyarakat. Kesenjangan sosial di masyarakat juga mempengaruhi dalam perkembangan transportasi, karena tidak semua masyarakat itu mempunyai kualitas hidup yang mampu gitu. Jadi ada kesenjangan sosial di masyarakat itu sendiri. Contohnya kalau dilihat sekarang itu orang yang mampu terkadang mempunyai transportasi yang lebih unggul dan lebih canggih. Sedangkan kalau masyarakat yang kurang mampu itu akan menggunakan transportasi yang sederhana. Contohnya bahkan mereka jalan kaki saja tidak menggunakan transportasi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah semakin banyak alat transportasi menyebabkan polusi udara semakin meningkat. Jadi semakin banyak alat transportasi menyebabkan polusi udara semakin meningkat. Ini juga berdampak buruk bagi lingkungan kita, karena dari contohnya mesin-mesin kapal atau tidak mesin kendaraan bermotor dan beroda 4 itu asapnya bisa, polusinya bisa mencemarkan lingkungan dan mencemarkan lingkungan semakin buruk. Dan tidak hanya itu, semakin banyaknya transportasi menyebabkan polusi udara ini juga kadang terpengaruh dari kita sendiri. Contohnya kalau kita berada di atas kapal, kita tidak sengaja membuang sampah ke laut sembarangan. Itu saja pemaparan dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Silakan di moderator. Sekian dari hasil pemaparan kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanyakan atau bertanya, kami berikan waktu. Ya. Tentang transportasi. Ada mau tanya? Silakan. Kami jelas. Jelas. Ibu mau bertanya, apakah perkembangan transportasi selain tadi menjelaskan bahwa berdampak kepada meningkatnya tingkat kecelakaan, apakah berdampak kepada pemukiman atau penggunaan tanah? Karena semakin lama transportasi semakin banyak. Transportasi maksudnya contohnya mobil bertambah, tidak mungkin jalan itu terus. Nah, coba dijelaskan bagaimana dampak dari perkembangan teknologi, khususnya teknologi perkembangan transportasi darat ini terhadap ini dampak yang lain. Contohnya ke penggunaan lahan. Silakan. Bagaimana hubungannya dari perkembangan teknologi ke tadi penggunaan lahan? Silakan, kelompok lain. Menurut kalian bagaimana? Kalau transportasi meningkat, itu jumlah mobil semakin banyak, transportasi darat. Berdampakkah tidak kepada penggunaan lahan? Itu dampak apa? Silakan, siapa duluan yang menjelaskan?
itu di pinggir-pinggir itu mungkin akan digusur terus dipindahkan ke tempat lain, atau mungkin mereka dari kasih tempat atau tanah mungkin dijual paksa gitu, dipaksa. Dengan ganti rugi yang tidak setimpal biasanya gitu seperti ini dalam penggunaan lahan. Dampak negatif lainnya apa? Perkembangan kiat ini. Kan biasanya kalau contohnya di kota sendiri banyak suku orang sebelum kita punya lahan, jadi kalau membuat kebijakan kan misalnya izinnya belum, jadi terkadang orang-orang masyarakat setempat ini yang punya lahan itu tidak mengizinkan untuk bikinnya jalan lebar jalan seperti itu. Padahal itu ya kalau itu juga Mobilisasi. itu juga bisa menimbulkan konflik dan Itu dampak negatif dari perkembangan transportasi. Menurut kalian lebih banyak dampak negatifnya atau positifnya sih? Kayaknya sih kayaknya Bagaimana? Menurut kalian perkembangan dalam transportasi ini lebih banyak ininya kan tidak? Positif dari dampaknya seimbang. Sama sebenarnya tergantung kita dalam menyikapi perkembangan itu. Oke? Terima kasih untuk kelompok transportasi. Kita kasih applause. Lanjut, Ania. Selamat siang teman-teman dan ibu-ibu moderator. Kami dari kelompok pertanian akan menyaksikan hasil kerja kami yang akan dibawakan oleh Risma sebagai materi pertama dan Tasya materi kedua. Pertama, dampak positif. Mempermudah kerja petani, misalnya seperti dalam membajak sawah, ada mesin traktor, pengairan, ada sistem irigasi, serta kemajuan lainnya berat pengaruh kemajuan iklim. Yang kedua, dapat menemukan bibit yang berkualitas. Di bidang pertanian telah dapat membuat ilmuwan untuk pencairan bibit unggul karena hasil pencobaan yang dilakukan melalui penelitian serta melalui perkawinan antar tumbuhan. Yang ketiga, produktivitas hasil pertanian akan meningkat, misalnya dari penggunaan pupuk dan pestisida yang mempercepat pertumbuhan. Yang keempat, berbagai aplikasi penjualan online produk untuk petani muncul, misalnya kemudahan dalam akses informasi akibat adanya bantuan teknologi atau IT telah membuat hasil pertanian dapat mudah dipasarkan melalui aplikasi belanja online. dampak negatif yang pertama, jumlah tenaga kerja petani berkurang karena munculnya akibat penggunaan mesin untuk mempercepat proses pertanian. Contohnya mesin bajak sawah dan mesin untuk memanen padi. Yang kedua, penggunaan obat-obatan kimia dapat memicu kualitas tanah menjadi buruk dan merusak ekosistem tanaman. Yang ketiga, petani mengalami ketergantungan. Contohnya, petani lebih bergantung kepada pupuk dan mesin sehingga melupakan profesinya sebagai petani. Yang keempat, banyak lahan pertanian yang dijual. Contohnya dijual untuk membangun pabrik sehingga hilangnya ruang untuk bertani. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, itu sekian dari diskusi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau memberi masukan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalian dari pertanyaan banyak petani yang mengalami kesulitan karena hama. Apakah dengan perkembangan teknologi ini hama pada tumbuhan itu bisa diatasi juga? Penemuan obat-obatan dengan kedong. Apakah perkembangan teknologi
bukan banyak obatan juga yang mengandung bahan kimia, karena mungkin ada bahan-bahan yang untuk kayak kasih segar tanaman atau untuk menjauhkan dari hama, untuk membunuh hama saja, bukan untuk sayuran atau. Makasih mungkin dari Oke. Ya. Setiap kelompok sudah memaparkan analisis dari bidang-bidang perkembangan iptek dari setiap bidang, mulai dari komunikasi, transportasi, dan pertanian. Sekarang coba kita gabung dari semuanya perkembangan iptek secara keseluruhan. Dan tadi dalam bidang komunikasi, dampak positifnya tadi sudah dipaparkan. Bagaimana menurut kalian itu dampak positif dan negatif itu sepertinya balance ya, maksudnya sama, tergantung kita bagaimana menyikapinya, kita mau ambil dampak negatifnya atau positifnya. Begitu juga dengan transportasi. Kemudian pertanian bagaimana? Oke. Nah, secara keseluruhan perkembangan teknologi itu sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini, teknologi itu akan memberikan keuntungan kepada kita atau positif apabila kita memakai atau menggunakan teknologi itu dengan bijaksana. Dengan bijaksana, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan aktivitas kita, dan sesuai dengan waktu. Nah, itu dia. Kadang teknologi itu akan berdampak negatif apabila tidak di tempat atau di situasi yang pas. Kadang teknologi itu akan berdampak negatif apabila penggunaan waktunya tidak sesuai. Nah, jadi di situ Ibu menekankan kita bijaksanalah dalam memanfaatkan apa? Teknologi. Oke. Baik, masih ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Baik itu dampak positif atau negatifnya. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Oke. Kita sudah membahas materi kita hari ini. Kemudian Ibu akan memberikan tugas sesuai dengan pembahasan materi kita hari ini. Nanti kalian bisa kerjakan di LKS kita masing-masing itu kerjakan uji kompetensi 1, uji kompetensi 2, kalau dapat 2, halaman 151. Sudah dilihat? Sudah. Ya. Untuk pelaksanaan diskusi kita hari ini, Ibu sudah mengamati tadi keaktifan atau cara atau kerjasama dari setiap kelompok. Untuk itu Ibu mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada kelompok pertanian. Kelompok pertanian untuk keaktifan dalam pelaksanaan kerjasama dalam kelompoknya. Oke, berikutnya Ibu akan melakukan refleksi. Dari pembelajaran kita tadi ada yang ngantuk, Kak? Tidak ada yang mengantuk. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Membosankan, Kak? Tidak mengantuk. Materinya bisa kalian pahami? Bisa. Ya, mudah-mudahanlah betul-betul memang bisa kalian pahami mulai materi kita mulai tadi sampai ke pembuatan kesimpulan